Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 2 semua? Alhamdulillah, luar biasa. Senyum ceria, Allahu Akbar. Baik anak-anakku kelas 2, jumpa lagi dengan Ustazah Khalif dalam pelajaran tematik. Dan pada hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2020, kita akan belajar bersama tentang kalimat perintah, kalimat ajakan, dan kalimat penolakan. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu yuk. Baca bismillah ya, biar kita semakin berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, simak lagu yang akan Ustazah bawakan ini ya. Judul lagunya adalah Gembira Berkumpul, ciptaan Ate Mahmud. Ayo kawan berkumpul, berkumpul, bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama menyanyi bergembira. Tepuk tangan, bergembira. Sekali lagi, tepuk tangan, kita semua bergembira. Baik anak-anak, silakan kalian temukan kata-kata ajakan yang ada di dalam nyanyian yang Ustazah nyanyikan tadi ya. Silahkan ditulis di bukumu. Bagian 1, kalimat perintah. Kalimat perintah isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru atau diberi akhiran lah, dan kalimat perintah diucapkan dengan sopan. Contoh kata yang biasanya digunakan untuk membuat kalimat perintah yaitu makanlah, simpanlah, bagilah, dan seterusnya. Untuk contoh yang berbentuk kalimat, silahkan amati gambar berikut. Amatilah percakapan antara Bunda dan Udin. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, di situ tadi kalian bisa melihat ada kata-kata perintah, yaitu bagilah dan bawalah. Salah satu contoh kalimat perintah, masuklah ke kelas dengan tertib. Contoh yang lain terdapat pada gambar berikut. Farhan sebagai ketua kelas, dia berkata kepada teman-temannya, "Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas." Nah, teman-teman yang lain pun menjawab, "Siap Farhan, aku akan menyapu." Yang lainnya menjawab, "Aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Aku akan membereskan lemari buku," dan seterusnya. Di situ tadi disebutkan bahwa Farhan menggunakan kalimat perintah, yaitu bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Nah, berdasarkan 2 contoh tadi, perbuatan berbagi kepada teman itu mencerminkan kerukunan, dan juga melakukan piket kelas bersama-sama dengan ikhlas juga merupakan perbuatan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, anak-anak masih ingat kan bagaimana bunyinya? Ya, betul sekali. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Ketika kita berbagi dengan teman, teman akan merasa senang, dan kalian akan saling menyayangi, menjadi rukun dan bersatu. Termasuk juga ketika melaksanakan piket kelas bersama-sama, kalian akan menjadi kompak dan rukun sehingga dapat menikmati kebersihan kelas bersama-sama. Nah, untuk contoh selanjutnya, ayo anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di tengah permainan ada 2 anak yang saling berebut. Nah,
Apa yang seharusnya dilakukan oleh dua anak yang saling berebut? Jika kalian menjadi temannya, apa yang akan kalian lakukan? Ya, yang paling benar yang kalian lakukan adalah menyuruh mereka untuk saling memaafkan. Tentunya dengan kalimat perintah yang baik dan sopan seperti yang telah Ustadzah ajarkan tadi. Contohnya dengan kalimat seperti ini. Maafkanlah temanmu. Sebagai teman, kalian wajib melerai dengan kata-kata yang baik. Nah, dengan begitu, ketika kedua temanmu tadi mau saling memaafkan, maka mereka sudah dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah merupakan perbuatan terpuji. Perbuatan tersebut sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila yang telah kalian hafalkan tadi. Sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia artinya semua orang menjalin ukhuwah persaudaraan walau beragam agama, suku, dan daerah demi persatuan Indonesia. Nah, kalian anak muslim menjalin kerukunan demi persatuan Indonesia. Contoh-contoh untuk mengamalkan sila ketiga tadi sudah kalian simak ya. Nah, salah satunya menjaga kekompakan dengan teman seperti piket tadi. Kemudian menjaga nama baik sekolah ketika anak-anak di luar juga harus tetap berbuat baik meskipun sudah tidak di sekolah, sehingga ketika kalian berbuat baik, sekolah kalian bisa menjadi terkenal. Wah, itu anak itu sopan sekali, sekolahnya di mana ya? Seperti itu. Kemudian contoh yang lain, mengikuti upacara bendera. Bagian 2, kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Contohnya, mengajak bermain, mengajak belajar, mengajak sholat bersama, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat kalimat ajakan, kita dapat menggunakan kata-kata seperti ayo, mari, yuk. Nah, tadi kalian sudah menyimak nyanyian yang dibawakan Ustadzah. Di sana tadi kalian sudah menemukan kalimat ajakan kan? Perhatikan contoh kalimat ajakan berikut. 1. Ayo kita rapat. 2. Mari kita tentukan jadwal piket. Yang ketiga, yuk kita bermusyawarah menentukan lagu dan petugas upacara. Dalam kalimat tadi ada yang menyebutkan kata musyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah membicarakan sesuatu bersama-sama, dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Musyawarah untuk mengambil keputusan dan mencapai kesepakatan. Kegiatan bermusyawarah itu sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Bagaimana bunyinya? Ya, sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, kita harus rajin bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Anak muslim bermusyawarah supaya hidup kita berkah ya. Nah, contoh mengamalkan sila keempat seperti yang sudah Ustadzah sebutkan tadi, yaitu melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah, tidak memaksakan keinginan kepada teman, menghargai perbedaan pendapat, menerima keputusan dengan lapang dada. Misalkan ketika tadi kita bermusyawarah menentukan lagu dalam upacara, kita tidak boleh memaksakan keinginan kepada teman. Biarkan mereka mempunyai pendapat sendiri, lah nanti dimusyawarahkan mana keputusan yang akan diambil oleh kelompok yang bermusyawarah tadi. Jika pendapat kita tidak diterima, maka kita tidak boleh marah, kita harus lapang dada, yaitu menerima keputusan.
Bagian 3, kalimat penolakan. Kalimat penolakan yaitu kalimat yang menolak akan sesuatu yang diminta. Kalimat penolakan biasa ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak, dapat ditambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan seterusnya. Kalimat penolakan diucapkan dengan sopan. Perhatikan percakapan berikut. Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Tidak apa-apa Made, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Betul Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku. Baiklah, selamat bersenang-senang. Terima kasih Udin. Dari percakapan tadi, manakah yang merupakan kalimat penolakan? Ya, kalian benar sekali. Kalimat penolakan tersebut yaitu maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Nah, itu merupakan salah satu contoh kalimat penolakan yang diucapkan dengan sopan. Contoh selanjutnya, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Tidak mau aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan. Nah, pada percakapan ini terdapat dua jenis kalimat. Yang pertama kalimat ajakan dan yang kedua kalimat penolakan. Bagaimana bunyi kalimat ajakannya? Yaitu ciri-cirinya apa tadi? Ya, ada kata ayo ya. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Itu contoh kalimat ajakan. Kemudian yang satunya menjawab, tidak mau aku malas, bekerja bakti itu melelahkan. Nah, itu salah satu contoh kalimat penolakan yang diucapkan dengan tidak sopan anak-anak. Jadi seperti itu tidak boleh dilakukan ya, karena kurang sopan. Yang mendengarnya pun menjadi kurang senang. Nah, bagaimana contoh penolakan yang benar? Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, inilah contoh kalimat penolakan yang sopan. Jadi ketika anak-anak mau menolak sesuatu, contohnya seperti kalimat tadi ya. Nah, anak-anak, kita tadi sudah membahas tentang kalimat penolakan dan di situ ada kata gotong royong. Gotong royong merupakan bentuk kerjasama antar tetangga. Jika ada warga yang membutuhkan pertolongan, maka semua warga harus peduli dan memberikan pertolongan. Misalnya, pembangunan rumah baru. Lalu ada rumah warga yang rusak parah karena angin puting beliung, karena kebakaran, dan lain-lain. Maka sudah seharusnya kita saling bergotong royong antar sesama manusia untuk saling mengajak berbuat kebaikan dan menjauhkan keburukan sejauh-jauhnya. Nah, kegiatan gotong royong apa sih yang pernah kamu lakukan di lingkungan rumahmu? Gotong royong merupakan salah satu contoh pengamalan sila kelima. Sila kelima bagaimana bunyinya? Ya, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, negara memberikan kebutuhan pada seluruh rakyat dengan merata dan adil. Anak muslim belajar bersikap adil dan suka menolong ya. Contoh lain pengamalan sila kelima yaitu menolong fakir miskin, membayar zakat, dan rajin berinfak. Nah, anak-anakku, bagaimana? Apakah hari ini sudah berinfak? Gotong royong tidak hanya dilaksanakan di sekitar rumah, di sekolah pun kita juga bisa mengamalkannya. Contoh kalimat penolakan selanjutnya yaitu ada di percakapan berikut. Berkata-kata yang sopan tidak hanya anak kecil kepada orang yang lebih tua, tapi dalam percakapan ini juga disebutkan bahwa orang dewasa pun berkata sopan kepada anak yang lebih muda dari mereka. Perhatikan kalimat yang ada di situ. Kuenya silakan Pak. Di situ bapak-bapak berbaju kuning menjawab, tidak, terima kasih Nak, Bapak masih kenyang.
nanti Bapak ambil sendiri. Kemudian ketika ternyata Bapaknya haus, itu pun juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih Siti, kebetulan Bapak sudah haus. Nah, itu salah satu contoh yang baik dari orang dewasa untuk anak-anak. Nah, bagaimana anak-anakku semua? Sekarang sudah tahu kan tentang 3 kalimat tadi? Ada 1 kalimat perintah, 2 kalimat ajakan, dan 3 kalimat penolakan. Nah, sekarang kalian sudah hebat. Selamat belajar ya. Nasihat dari Ustazah kepada anak-anak, ingat laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ajaklah orang lain atau temanmu untuk melakukan kebaikan. Tentunya salah satunya juga sesuai dengan sila yang ada di dalam Pancasila yang sudah kalian pelajari tadi. Kemudian yang terakhir yaitu tolaklah sesuatu, terutama keburukan, dengan kalimat yang baik. Itu saja dari Ustazah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf bila Ustazah ada salah-salah kata ya. Sebelum itu, marilah kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.